Lalu kemudian perkara yang selanjutnya yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang kedua, an-naf'u lil muslimin. Bisa bermanfaat untuk orang muslim ya. Bisa bermanfaat untuk orang muslim. Pertanyaan saya, memberi manfaat bukan menerima manfaat. Jadi an-naf'u ini adalah memberi manfaat bukan menerima manfaat. Padahal manusia pada umumnya ya. Kalau saya mau tanya, jawab jujur nih Pak ya. Jawab jujur, mauan nerima mauan bermanfaat apa nerima manfaat? Kebanyakannya nerima manfaat ya. Kebanyakan mau menerima manfaat ya. Mengapa demikian? Karena memang pada umumnya Allah ciptakan kita manusia itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan thalabul ilminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dan belajar ilmu agamanya Allah, senantiasa Allah berikan kita pangkat derajat takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada baginda Rasul senantiasa kita diakui sebagai umatnya, dan di yaumil kiamat nanti kita diberikan syafaatnya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di masjid ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini sebagaimana sabda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi asarihi
palsir rahmah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin disukai rezekinya lalu dipanjangkan sisa umurnya, maka harus menjalin tali silaturahim. Kata baginda Rasul itu begitu. Sesuai instruksi DKM bahwa pagi ini pertemuan pertama, pertemuan perdana, kita akan membahas tentang akhlak. Karena dalam pandangan hukum agama, akhlak itu termasuk hal yang penting, Pak, yang tercerminkan daripada ihsan. Karena tidak mungkin kita beragama hanya dengan iman saja, kita beragama dengan Islam saja, Pak. Tapi kita juga perlu memikirkan dan mempelajari yang terkait dengan persoalan ihsan. Salah satunya adalah bagaimana kita baik akhlak kita kepada Allah, bagaimana kita baik akhlak kita kepada sesama. Nah, salah satu kitab yang akan membahas tentang akhlak ini adalah kitab Nashihul Ibad atau Nashihul Ibad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan pertama ini, sebelum saya akan masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dari mana narasumber kita ini yang akan menjadi landasan kajian kita pada pagi hari ini. Artinya Nashihul Ibad adalah nasihat-nasihat untuk para hamba. Nasihat ini, Pak, ada yang bentuknya hadis dan ada yang bentuknya maqalah. Apa bedanya hadis dengan maqalah? Kalau hadis pasti jelas kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maqalah bisa kita sandarkan kepada sahabat, para tabi'in dan para ulama. Itu maqalah namanya. Dan kitab ini membahas tentang akhlak. Baik akhlak secara lahiriah, terlebih-lebih akhlak batiniah. Ini penting sekali. Jangan sampai kita ngaji ilmunya nambah, tapi akhlak kita tidak berubah jadi baik. Itu sayang sekali. Oleh karena itu ketika kita ngaji seperti ini nih, jangan sampai ilmunya nambah tapi hatinya tetap kotor. Maka yang terjadi kalau sampai ilmunya nambah hatinya tetap kotor, maka ini akan membahayakan. Karena kita semakin pinter tapi hati kita tidak terjaga dan tetap kotor, maka kita akan mungkin entah dengan kepintaran kita itu kita gunakan untuk kesombongan, dengan kepintaran kita itu kita gunakan untuk maksiat, dengan kepintaran kita itu kita gunakan untuk merubah-rubah dalil hukum karena dengan kepintarannya. Mengapa demikian? Karena hati yang tidak makin bersih. Selanjutnya kitab ini adalah ada matan, ada syarah. Jadi di dalam kitab ini ada matan, ada syarah. Kalau matan itu adalah
kitab inti. Matan itu adalah kitab inti atau kitab pokok, itu namanya matan. Dan kitab matan ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab matan Nashahul Ibad ini adalah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang biasa disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau merupakan ulama besar, seorang muhaddis, seorang ulama ahli hadis, seorang yang ahli hadis, termasuk yang mensyarahi Sahih Bukhari. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama besar sekaligus yang mensyarahi kitab hadis Sahih Bukhari yang diberi nama atau populer sekarang kita sering mendengar kitab Fathul Bari namanya. Kitab Fathul Bari itu namanya. Kemudian beliau pun mengarang nih kitab yang kecil ini nih, namanya Kitab Nashahul Ibad. Walaupun ini isinya tipis Pak, tapi muatan dan isinya ini amat sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Lalu kemudian kitab matan ini disarah kembali oleh ulama besar Indonesia asal dari Banten yang bernama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau seorang ulama besar yang mendunia. Beliau tinggal di Mekah dan wafatnya pun di Mekah. Alhamdulillah tuh Pak, ada orang Indonesia yang pada zamannya Syekh Nawawi itu pernah menjadi seorang imam Masjidil Haram, beliau itu di sana ya. Jadi Syekh Imam Nawawi itu pernah menjadi seorang imam Masjidil Haram ya. Dari kitab induk ini, kitab matan ini ya, inilah Pak yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Ini yang akan kita bahas tentang akhlak di dalam kitab Nashahul Ibad. Karena ini pertemuan perdana, saya langsung masuk ke materi saja. Saya langsung masuk ke materi saja. Sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Umul Kitab Suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini. Yang pertama untuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita langsung saja masuk ke materi, dan materi kita ya, masuk ke bab kedua. Karena tadi bab awal dan bab kedua, bab ketiga itu adalah muqaddimah dari kitab Nashahul Ibad ini. Babusani. Jadi bab yang kedua ini membicarakan fathu khalq latani la syai'a afdalu minha. Paminhu, maka bagian yang kedua ini khoslatani, ada dua perkara, la syai'a, yang tidak ada perkara satupun
min afdalu, yang lebih utama, minha, dari kedua perkara tersebut. Yang pertama adalah al-imanu billah wa anfa'u lil muslimin. Jadi tidak ada perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita yang menjadi mulia, bahkan tidak ada yang lebih mulia selain dua perkara atau dua nasihat ini. Yang pertama imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua adalah wa anfa'u lil muslimin, bermanfaat, bisa memberi manfaat lil muslimin, untuk orang muslim, bagi orang muslim. Jadi perkara yang sangat agung, bahkan tidak ada keagungan yang lebih mulia dari dua perkara ini, yaitu pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena syarat ibadah kita diterima, syarat kita bisa masuk surga, harus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serajin apapun kita, Pak, sehebat apapun kita, Pak, tidak akan dihitung ibadah kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ada nih, Pak, orang non muslim, dia rajin sedekah, dia rajin sosial, dia rajin berbuat kebaikan sesama tetangga, namun di hatinya tidak ada iman kepada Allah, maka ibadahnya kagak bakalan dianggap ibadah. Kebaikannya itu tidak akan pernah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada iman di dalam hatinya, maka kebaikan itu tidak akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman memiliki peranan yang amat sangat penting. Yang kedua, iman menjadi syarat kalau kita mau masuk surga, Pak. Jadi iman menjadi syarat kalau kita mau masuk surga. Makanya ada hadis yang amat sangat populer. Biasanya hadis ini itu dipakai sama ibu-ibu, Pak. Dipakai sama ibu-ibu, dijadiin sholawat. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini hadis amat sangat populer. Miftahul jannah, kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita pengen masuk surga, ya harus bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau diringkas adalah meyakini bahwa yang berhak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak kita jadikan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya, Pak. Itu kuncinya surga. Jadi sehebat apapun kita, kalau tidak ada iman kepada Allah, maka tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena hebatnya iman kepada Allah ini,
walaupun sudah puluhan tahun orang kafir berbuat kemaksiatan, orang kafir berbuat kejahatan, berbuat maksiat, tatkala orang kafir itu meninggal, kemudian dia beriman kepada Allah dan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, maka sudah jelas akan dihapus semua segala dosanya. Kira-kira pasti masuk surga apakah gede yang begitu? Pasti. Karena bisa mengucap kalimat lafaz la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini sangat ampuh. Sangat ampuh. Bahkan senakal apapun, Pak. Senakal apapun ya. Orang muslim, ini orang muslim. Kalau tadi orang non muslim. Senakal apapun orang muslim, tapi masih senang yang namanya berbuat maksiat. Kira-kira di sini ada nggak yang begitu tuh? Kira-kira? Insya Allah nggak ada. Ya. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan nggak ada. Ya. Ya. Masih suka berbuat maksiat. Sholatnya masih bolong-bolong. Main perempuannya tuh masih jalan. Tuh. Sholatnya masih bolong-bolong, main perempuannya juga masih jalan gitu ya, perempuannya masih jalan ya. Begitu dia meninggal ngucap la ilaha illallah, maka masuk surga. Itulah hebatnya kalimat la ilaha illallah, itulah hebatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, yang dari kecilnya ibadahnya rajin, sholatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin, lah tatkala meninggal lupa, ingkar kepada Allah, tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, maka meninggalnya akan menjadi su'ul khotimah. Berarti kalau meninggalnya su'ul khotimah, kira-kira enak apakah begitu? Kita dari kecil rajinnya minta ampun, kita sholat rajin, kita ngaji rajin, udah makin gede, mungkin ya karena pergaulan, akhirnya terjadi sesuatu kepada dirinya, tiba-tiba meninggal. Udah begitu kagak mengucap kalimat la ilaha illallah, maka meninggalnya dianggap su'ul khotimah ya. Maka dianggap su'ul khotimah ya. Maka kita sering harus tanamkan keimanan ini di dalam hati kita ya. Karena sangat pentingnya iman kita ini wajib kita syukuri, Pak. Wajib kita syukuri. Ini yang alhamdulillah nih, kita yang lagi pada berkumpul di masjid nih, di hari ini lagi ngikut kajian nih. Nah kalau saya mau tanya begini nih Pak, ini kira-kira ngaji, kalau kita jawab iman, beriman gak namanya? Iman gak? Iman. Kira-kira nih Allah sayang sama kagak sama kita nih? Sayang gak? Sayang. Sayang nih, Allah sayang sama kita karena kita masih punya masih beriman. Iya, sekarang kita jawab iya kita beriman. Tapi kalau saya kasih pilihan ngaji sama mancing, muliaan mana Pak? Ngaji sama mancing muliaan mana Pak? Ngaji sama mancing muliaan mana kira-kira? Kalau bisa ngaji sambil mancing, berarti dua-duanya mulia ya. Ya. Jadi ngaji memancing muliaan ngaji. Yang jawab muliaan ngaji itu adalah jawaban iman. Pertanyaan saya kan tadi muliaan ngaji apa muliaan mancing? Pasti kita jawab semuanya muliaan ngaji. Jelas pasti muliaan ngaji. Karena itu jawaban iman. Ya. Jawaban iman tuh begitu. Ya. Tapi hati-hati. Ya.
Dengan kita diberikan iman ini, pasti ada yang namanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ujiannya? Kita udah niat banget nih. Kita sudah niat banget dari malam, ya, ntar subuh saya pengen ngaji, ya. Ntar subuh kita mau ngaji. Tiba-tiba kita dapat telepon. Dapat telepon. Pak, saya mau pesen nasi bob nih Pak 100. Nah, tapi sebelum subuh harus sudah jadi. Kira-kira kita jalan terus ngaji apa ngelayanin pesanan yang mesen nasi 100 bob? Kira-kira mau milih ngaji apa mau ngelayanin Pak? Ngelayanin 100? Iya, kira-kira mau ngaji atau ngelayanin 100 yang 100 bob, ya, 100 bob. Itulah Pak iman diuji, ya. Iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai di mana keimanan kita ini tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tatkala kita belum ada ujian, pasti kita jawabnya apa? Ngaji. Pasti jawaban kita ngaji. Namun setelah kita diberikan ujian dengan pilihan yang begitu berat, maka mulai bimbang dah nih pikiran kita. Mulai bimbang pikiran kita. Mulai bimbang dari hati kita. Ngaji apa kagak? Ngaji apa ngelayanin pesanan? Ngaji apa ngelayanin pesanan? Masuk dah nih Pak setan. Masuk setan, goda. Bilang dah sama kita begini nih. Udah, ngaji mah gampang. Kan masih ada besok lagi. Tapi kalau pesanan ini mah kan belum tentu. Kan begitu kata setan tuh. Kalau pesanan ini mah belum tentu. Kita ada jawab, iya bener juga ya. Nah kalau begitu kita kegoda kagak kira-kira? Udah aja kata setan, ayo kita teprok tangan bareng-bareng. Teprok tangan aja deh tuh setan, neprokin kita. Neprokin kita dah tuh akhirnya setan sama kita. Ya. Itulah godaan setan. Karena iblis itu ngegoda seorang hamba atau seorang manusia, kalau dengan keburukan dia kagak bisa, pasti akan digoda dengan kebaikan. Tuh iblis tuh. Iblis kalau ngegoda manusia dengan keburukan kagak bisa, gagal, pasti akan diuji dengan kebaikan. Dengan kebaikan pasti. Nah kayak ngaji, udah kita niatin dari malam subuh pengen ngaji, gara-gara dapat telepon itu jadi kagak ngaji. Padahal kalau kita pikir-pikir, ngaji ibadah. Ngelayani nasi box juga kan ibadah buat nafkahin keluarga. Kan begitu. Itulah godaannya. Dijajal keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya saat ini kalau misalkan bapak saya tanya, bapak iman enggak kepada Allah, kan begitu. Bapak percaya enggak kepada Allah, pasti jawaban kita karena memang belum diuji sama Allah, pasti jawaban kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bakalan kagak begitu. Jadi perlunya kita menanamkan iman kita kepada Allah, ya. Menanamkan iman kita kepada Allah, ya. Ngaji, sholat, ibadah kepada Allah itu amatlah sangat penting. Jadi percuma kita ibadah tapi hati kita masih kotor. Jadi enggak bakalan yang namanya bisa diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena bisikan kalbisul iblis, ya, itu amatlah sangat halus, amat sangat halus. Itulah bisikan iblis, ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keagungan dan kenikmatan ya, yang melebihi nikmat iman kita kepada Allah, ya, maka harus kita tanamkan rasa iman itu benar-benar di dalam diri kita ya. Maka sembahlah Allah dengan iman itu, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, sembahlah Allah dengan iman itu tadi, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga tertanam dalam hati kita sebuah hakikat atau keyakinan yang mantap. Kita membenarkan sesuatu yang memang bukan dari asalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian perkara yang selanjutnya yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang kedua, an-naf'u lil muslimin. Bisa bermanfaat untuk orang muslim ya. Bisa bermanfaat untuk orang muslim. Pertanyaan saya, memberi manfaat bukan menerima manfaat. Jadi an-naf'u ini adalah memberi manfaat bukan menerima manfaat. Padahal manusia pada umumnya ya. Kalau saya mau tanya, jawab jujur nih Pak ya. Jawab jujur, mauan nerima mauan bermanfaat apa nerima manfaat? Kebanyakannya nerima manfaat ya. Kebanyakan mau menerima manfaat ya. Mengapa demikian? Karena memang pada umumnya Allah ciptakan kita manusia itu seperti itu. Makanya menurut saya, manusia yang paling mulia adalah orang yang memiliki akhlak dan ilmu. Orang yang memiliki akhlak dan ilmu. Mengapa? Ya. Karena kalau misalkan kita memiliki akhlak dan ilmu, kalau kita ditanya kita mau jadi orang yang memberi manfaat atau menjadi orang yang memanfaatkan, pasti kita akan bilangnya memberi manfaat daripada menerima manfaat. Begitu. Jadi umumnya orang tuh begitu. Ya. Bapak lebih senang memberi manfaat atau menerima? Otomatis kita jawabnya, kalau kita umumnya ini ya, umumnya pasti akan maunya nerima manfaat bukan memberi manfaat. Itu hampir semuanya begitu. Kenapa? Memang manusia diciptakan seperti itu ya. Jadi menurut saya, manusia yang paling mulia akhlaknya dan manusia yang berilmu yang mau memberi manfaat. Maka di sini keutamaan yang kedua setelah iman kepada Allah, itu mampu memberi manfaat sebesar-besarnya kepada saudara muslim. Sehingga ini sesuai dengan sabda Rasul, khairun nas yanfa'ulin linnas. Sebaik-baiknya manusia ya, sebaik-baiknya manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Nah ini nih Pak yang harus kita latih dari diri kita. Ini yang harus kita latih dari diri kita. Ini hampir rata-rata semua nih bapak-bapak di sini pada ngopi semua kan ya? Pada ngopi semua nggak? Ada yang ngopi, ada yang kagak. Mungkin ada yang ngopi, ada yang ngeteh. Ya. Siapa yang bikinin kita kalau pagi-pagi kalau kita tukang ngopi? Biasanya siapa yang bikinin kita Pak? Pasti Kenapa harus istri Pak? Kenapa?
Mengapa demikian gitu? Istri yang memberi, nah istri yang memberi manfaat, bukan kita yang menerima manfaat. Bener tuh kata Pak Haji Haidir, istri yang memberi manfaat, kita yang nerima manfaat. Ya mengapa begitu Pak? Ya, sedikit-sedikit minta diseduhin, sedikit-sedikit minta dilayanin, begitu. Ya. Padahal kalau pengen mulia, kita nih kalau pengen mulia, mencerminkan keimanan, harusnya kita yang nyeduhin. Harusnya kita yang nyeduhin, karena kata Allah yang memberi manfaat itu yang lebih mulia daripada yang menerima manfaat. Hah? Hah? Oh, yang itu jangan ya. Wah, itu lebih enak lagi Pak. Pengalaman. Itu pun kalau berani tapi. Jadi kalau kita pengen dianggap seorang yang manfaat, ya, orang yang manfaat, ya kita harus nyeduh sendiri. Padahal berapa beratnya sih Pak nyeduh kopi? Ya, padahal berapa beratnya sih nyeduh kopi? Tapi kadang-kadang kita dikit-dikit, mah kopi, mah sarapan. Sampai makan aja kita minta, Mas sedokin saya nasi. Berapa susahnya sih nyendok nasi? Jadi kadang-kadang secara tidak langsung di dalam keluarga aja kita enggak mau jadi orang yang memberi manfaat, tapi kebanyakan menerima manfaat. Padahal di dalam rumah tangga kita sendiri. Begitu. Padahal kata Allah kalau kita pengen mulia di hadapan Allah, kita harus banyak memberi manfaat, begitu ya. Jadi kenapa kita harus selalu menyuruh istri ya? Dari mana hukumnya? Padahal nggak ada hukumnya itu. Kewajiban istri harus nyeduin kopi, bukan ngelayanin suami. Jadi nggak ada hukumnya. Dari mana itu hukumnya ada kewajiban istri harus nyeduin kopi? Yang hukumnya itu adalah istri ngelayanin suami, itu hukum, bukan wajib harus nyeduin kopi. Ya, istri tugasnya melayani suami, bukan tugas kewajiban harus nyeduin kopi. Jadi nyeduin kopi mah enggak ada hukumnya, enggak. Kopi itu sebagian dari melayani, sebagiannya ya lagi kemana? Tuh Bu, tuh. Istrinya nggak ada Pak. Iya, istrinya nggak. Ya, siap. Bahkan bukan hanya kopi, nyuci gosok semua itu. Bener Bu, makanya. Bener Bu, makanya saya kagak bahas yang lain, cuman kopi doang. Kopi doang. Cuma kalau misalkan memang bener Pak, secara hukum itu nggak ada hukumnya. Dari zaman dahulu sebenarnya kewajiban kita itu yang ngurus rumah tangga. Kewajiban kita nyuci, kewajiban kita masak, kewajiban kita neriska, itu semuanya sebenarnya pekerjaan lelaki, bukan pekerjaan perempuan. Cuma ada cumanya, dikarenakan surganya istri ada di telapak kaki suami, jadi suami boleh merintah istri. Tapi kalau secara kewajiban hukum, kewajiban kita untuk tidak ngurusin dalam rumah tangga. Nah, menangnya kita karena surganya istri ada di telapak kaki kita, makanya kita boleh disuruh nyuruh sama Allah. Tapi kalau dasar hukumnya memang kagak ada. Jadi menang dah tuh Pak perempuan. Bisa jadi. Bisa jadi. Intermezzo aja. Iya. Biar kagak ngantuk. Ya.
Tuh, jadi begitu. Jadi kalau kita mau dianggap mulia, ya kita harus memberi manfaat, bukan menerima manfaat. Orang kaya melayani dengan kedermawanannya. Ya, orang kaya melayani dengan kedermawanannya. Ya kalau Bapak misalnya dikasih rezeki sama Allah, ya Bapak harus memberikan rezeki itu. Ya, memberikan rezeki agar kita menjadi orang yang bermanfaat, yang bisa memberi manfaat. Orang yang berilmu harus memberikan ilmunya, pencerahan, ya, pencerahan dan apapun yang lain-lainnya kita berikan. Jadikanlah kita menjadi orang yang bisa memberi manfaat, begitu. Ya. Pertanyaannya, kira-kira seneng kagak Pak kalau misalkan sesekali kita bikin teh tuh bini kita? Kalau kita yang ngelayanin bini kita, kira-kira bini kita seneng kagak tuh Pak? Seneng banget mungkin ya. Mungkin kan? Iya, mungkin komentarnya begitu. Tumben amat Pak. Pasti Jakarta, jangan-jangan ngebekasin. Hah? Ya. Curiga ya. Iya, jangan-jangan mau ngebekasin ini Pak. Tumben, biasa kagak bikinin istri, bikinin istri. Komentar istri pasti begitu bilangnya. Ya. Pasti komentar istrinya bilang, "Pak, ada apa tumben? Emang mau ngebekasin kali? Ini tumben bikinin saya." Sebenarnya makan kita cuma pengen melayani istri, begitu, gantian. Betapa senangnya begitu. Kalau istri kita seduin seperti itu. Gantian coba kita yang menjadi orang yang manfaat daripada memberi manfaat daripada menerima manfaat. Gitu. Ya. Pasti istri kita senang. Ya. Pasti istri kita senang. Jadi kalau memang kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita harus menjalankan dua perkara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama imanu billah, yang kedua wa yanfa'u lil muslimin. Jadi yang pertama adalah kita beriman kepada Allah, yang kedua adalah bisa bermanfaat untuk orang muslim.